ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah juga yang telah melipat gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta orang yang mengikuti dengan kebaikannya. Ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah SWT anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan, kekayaan dan kecukupan hidup. Hendaknya tidak menjadi penghalang seseorang untuk bertakwa. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu qanaah dan menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah SWT padanya. Dengan sifat qanaah ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rezeki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari nafkah, jangan sampai melakukan tindak kezaliman dengan memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala taqulu amwalakum bainakum," dan janganlah sebagian kamu memakan harta bil batil wa tudluna biha illa al-hukami, harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu berurusan sebagai daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Lihatlah sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang pintar namun licik dan memakan harta orang lain. Bahkan ada di antaranya yang mempermasalahkan dan membawanya ke hadapan hakim. Ditempuhlah berbagai cara supaya bisa mendapatkan harta yang bukan menjadi haknya. Padahal barang siapa mengambil bagian hak milik orang lain, maka hakikatnya dia telah mengambil bagian dari bara api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka salah seorang bertanya, "Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, meskipun hanya setangkai kayu." Mari kita lihat contoh di Rasulullah SAW. Ketika transaksi jual beli, yakni ketika menjual seorang budak kepada Al-Adam, beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan, "Ini adalah yang telah dibeli Al-Adam bin Khalid bin Uda dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membeli seorang budak tanpa cacat yang tersembunyi. Tidak ada tipu daya maupun rekayasa." Kemudian beliau melanjutkan, "Inilah jual beli muslim dengan muslim yang lain."
Begitulah Rasulullah memberikan contoh etika jual beli sesama muslim dengan mengadakan akad secara tertulis dan tidak ada unsur dusta. Namun, para pemburu dunia yang serakah dalam menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi dan mengelabui orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang bergerak sebagai penolong kaum miskin. Tetapi ternyata melakukan pemerasan, menekan, memakan harta orang-orang yang terimpit kesusahan, seolah-olah tak memiliki rasa iba dan belas kasih sayang. Seolah tak memiliki. Mereka namakan dengan pinjam, lunak, gadai, lelang atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan dan kemiskinan. Benarlah sabda Rasulullah SAW. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkannya, apakah dari jalan halal ataupun yang haram. Kita menyaksikan pada masa ini betapa menjaburnya usaha-usaha yang diharamkan oleh agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tunasusila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal hamar, rokok dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan, dan mengurangi timbangan, memakan riba, mengeluarkan harta anak yatim, korupsi dan kolusi. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dipanjatkan akan tertolak. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim telah menyebutkan sebuah kisah, yaitu seorang anak laki-laki telah menempuh perjalanan jauh sampai badannya menjadi kusut dan berdebu. Kemudian menedahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Lantas, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, balasan dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat, meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia. Namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Jika pahalanya telah habis, sementara kezaliman yang ia lakukan belum bisa tertutupi, maka dosa orang yang dizalimi dialihkan kepada dirinya, sehingga dia terbebani dengan dosa orang yang zalim tersebut, sehingga ia bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Anafa'ni wa ya min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ada 3 golongan di mana aku akan menjadikan lawannya di hari kiamat. Seseorang yang memberi dengan sumbernya, seseorang yang mempekerjakan karyawan lalu karyawan itu menyempurnakan pekerjaannya, akan tetapi upahnya tidak dibayar. Bahwa usaha yang haram tidak akan menghasilkan kecuali kebinasaan. Suap demi suap makanan yang dia dapat dari jalan haram akan menurunkan harga diri kita di masyarakat. Sebaliknya, usaha yang baik dan halal walaupun sedikit akan menjadi pahala dan tabungan yang selalu bertambah, tidak terputus di akhirat dan berkah dalam kehidupannya. Terkadang kita tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan hutang, disebabkan adanya keperluan tertentu. Meski demikian, sebaiknya kita menjauhi dan menghindari hutang kecuali keadaan telah memaksanya. Karena adanya hajat mendesak yang telah memaksanya, kecuali harus dengan menempuh hutang. Karena seorang yang berhutang, ia akan selalu dalam keadaan tertawan, gelisah sampai dia melunasi hutangnya.
Melihat betapa besarnya pengaruh dan akibat apa yang ditanggung oleh orang-orang yang berhutang, maka semestinya kita memiliki kepedulian, karena barang siapa ikut meringankan beban yang ditanggungnya, memberikan tempo atau bahkan membebaskan orang yang terlilit hutang, maka Allah SWT akan menaungi dirinya pada hari kiamat. Akhirnya, marilah dalam mencari rezeki, tetaplah dari jalan yang halal yang diridhai Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita hindari sejauh-jauhnya jalan yang diharamkan, dan tidak ada kebenaran kecuali datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Salawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi-Nya, keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut mereka pada kiamat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.